Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik, Ibu. Ya, alhamdulillah baik semua ya. Nah, jadi kalau Ibu lihat ini, alhamdulillah hadir semua. Anak-anakku ini jadi bagaimana? Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Yeah. Sebelum kita mulai, Ibu minta kepada Nur Asisa untuk memimpin doanya. Silakan maju ke depan. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih Nur Asisa sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan apa yang kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan Ibu tidak henti-hentinya memberikan motivasi kepada anak-anakku sekalian supaya tetap semangat belajar walaupun keadaan kita sekarang seperti ini, tidak bersekolah secara normal di bangku sekolah, tapi kita harus tetap semangat dan kita sama-sama berdoa semoga COVID-19 atau corona ini cepat berlalu dari muka bumi ya, supaya kita bisa belajar seperti biasanya. Jangan lupa tetap semangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan tampilkan ya, jadi Ibu akan tampilkan gambar. Nah, ini. Jadi Ibu akan ini ya, jadi silakan kalian amati. Nah, sebelum perhatikan kegiatan di bawah ini, ada beberapa kegiatan. Nah, sebelum itu Ibu akan ingatkan, adakah yang ingat materi kita sebelumnya? Materi kita sebelumnya apa yang kita pelajari sebelum minggu lalu, sebelum materi ini? Oke, perubahan energi atau bentuk-bentuk energi. Bagus sekali ya, jadi masih ingat. Nah, sekarang dari 7 kegiatan ini ya, oke, kalian amati. Nah, apakah menurut kalian semua kegiatan ini menghasilkan energi? Menghasilkan. Ya, bagus sekali. Jadi menghasilkan energi ya. Nah, sekarang selanjutnya, adakah yang bisa menyebutkan perubahan bentuk energi yang terjadi pada setiap gambar? Jadi ada 7 gambar ini. Adakah yang bisa menyebutkan dari 7 kegiatan atau 7 gambar ini perubahan bentuk energi yang terjadi? Coba angkat tangannya. Siapa? Amel. Gambar berapa Amel? Gambar ke-7. Gambar ke-7, oke. Gambar ke-7 adalah perubahan energi cahaya menjadi energi panas. Oke, kita lihat. Katanya nomor 7 itu aktivitasnya terjadi perubahan energi cahaya menjadi energi panas. Oke, kalau kita lihat ya, membakar kertas menggunakan, dia fokuskan cahaya matahari ya ke kertas tersebut. Ya, bagus. Selanjutnya, Ya, Bu. oke, Rizka. Gambar ke berapa? 6. Gambar 6. 5, Pak. Oh, gambar ke-5. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, ini gambarnya apa, Rizka? Setrika. Oke, setrika. Oke ya, bagus ya. Selanjutnya, Ayo, Bu. ya, Cica dulu. Gambar ke-4. Gambar ke-4. Oke. Gambar apa itu gambar ke-4, Cica? Orang makan. Ya, orang makan. Oke. Perubahan energi kimia menjadi energi panas. Perubahan energi kimia menjadi energi Panas. panas. Ya, bagus sekali. Kemudian selanjutnya, ya, Iis. Gambar ke berapa, Iis? Ke-5, ke-6. Gambar ke-6. Oke. Buka maskernya supaya suaranya bisa didengar temannya. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak.
perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, Ibu tanya kembali ke gambar apa nomor 6? Main blender. Ya, gambar blender. Bagus sekali. Oke, sekarang masih ada tersisa gambar 1. Oke, Suci. Buka maskernya, Suci. Perubahan energi gerak menjadi energi panas. Perubahan energi gerak menjadi energi Panas. panas. Oke, bagus sekali. Kemudian lanjut. Ya, Hasriani. Gambar ke berapa, Hasriani? Gambar ke 2. Perubahan energi gerak menjadi energi bumi. Ya, perubahan energi gerak menjadi energi bumi. Gambar apa itu, Hasriani? Ya, orang bertepuk. Tangan. Oke, satu lagi. Oke, Hamrayana. Gambar ke 3. Gambar apa dulu itu gambar ketiga? Kertas yang didekatkan di lilin. Oke, apa yang terjadi? Perubahan energi panas menjadi energi gerak. Oke, perubahan energi panas menjadi energi Gerak. Bagus sekali ya. Jadi gambar di atas ini 7 aktivitas yang menampilkan perubahan bentuk energi yang terjadi pada setiap gambar. Bagus sekali jawabannya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang transformasi energi dan metabolisme sel. Bagaimana perubahan energi yang terjadi dalam tumbuhan dan dalam tubuh kita. Nah, ada pun tujuan pembelajarannya. Ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ya. Oke, itu ada tujuan pembelajarannya. Nah, setelah kita belajar sebentar, kalian, jadi anak-anakku sekalian nanti bisa mengidentifikasi proses terbentuknya energi dalam sel tumbuhan maupun dalam sel makhluk hidup atau dalam sel hewan atau manusia. Oke, jadi proses terbentuknya energi. Kemudian di dalam sel ada lagi proses yang terjadi yaitu metabolisme. Nah, nanti kamu bisa juga menjelaskan apa itu metabolisme. Macam-macam metabolisme. Nanti kalian bisa membedakan berbagai macam-macam dari metabolisme tersebut. Nah, kemudian apa manfaatnya? Dari pembelajaran kita hari ini, jadi manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwa kita bisa menjawab ternyata ada transformasi energi, ada perubahan energi yang terjadi dalam tubuh kita. Bukan hanya dalam tubuh kita, tapi dalam tubuh tumbuhan. Bukan hanya pada setrika, blender. Nah, dari dalam tubuh kita ini ada juga transformasi energi atau ada juga perubahan bentuk energi yang terjadi. Nah, itu yang akan kita pelajari. Apa manfaatnya? Manfaatnya itu yang kita pakai beraktivitas. Manfaatnya, jadi kita akan tahu sebentar, oh ternyata ada bentuk energi yang berubah dalam tubuh kita dan dipakai untuk beraktivitas dalam sehari-hari. Oke. Kemudian kegiatan kita hari ini, jadi sebentar kita akan melakukan pengamatan video, pengamatan gambar, dan diskusi kelompok ya untuk menyelesaikan aktivitas yang ada di LKPD. Jadi LKPD itu akan mengcover semua tujuan pembelajaran. Jadi setelah kita kerjakan LKPD sebentar, maka tujuan pembelajaran juga kita akan tercapai. Jadi melalui pengamatan video, pengamatan gambar, bisa juga nanti melalui literasi, melalui bahan ajar dan buku siswa, kalian akan mendapatkan informasi untuk melakukan aktivitas dalam LKPD. Kemudian teknik penilaian akan Ibu lakukan hari ini ada 3 seperti biasa. Penilaian sikap, jadi Ibu akan nilai sikapnya selama pembelajaran dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan, Ibu akan kasih tes evaluasi di akhir pembelajaran dalam bentuk pilihan ganda. Jadi
kalian amati setiap proses pembelajaran kita hari ini. Nanti kalian ibu akan uji nanti di akhir. Kemudian penilaian keterampilan ibu akan ambil sebentar di kegiatan diskusi kelompok kalian, aktivitas LKPD. Bagaimana kalian mengolah data, mengamati, mencermati video, kamu ambil data di situ, mengolahnya, mendiskusikan. Ya, jadi nanti ada penilaian keterampilan di situ. Bagaimana kalian aktif dalam kelompoknya? Bagaimana, bisa dimengerti? Ya. Nah, kalau sudah, kita masuk saja di kegiatan inti. Oke, kegiatan selanjutnya. Nah, ibu akan ini ibu gak tayangkan lagi. Ada dua gambar, sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, amati kedua gambar tersebut. Pertanyaannya, energi apakah yang terdapat pada kedua gambar tersebut? Energi kimia. Energi Kimia. Ya, energi kimia. Nah, pertanyaannya lagi, apakah hanya energi kimia? Coba tuh sih. Apakah tidak? Apakah hanya energi kimia? Tidak. Kira-kira energi apa lagi? Energi kinetik. Oh, energi kinetik, katanya energi gerak atau energi kinetik. Ya. Yang lain ada lagi selain itu dua? Energi apa? Potensial. Oh, energi Potensial. ya, bagus sekali. Nah, selanjutnya oke. Kita lanjut di sebelum ada video ini ibu tayangkan. Sebelum itu kita akan bagi kelompok dulu, ya. Jadi kita bagi 3 kelompok saja. Jadi ini kelompok 1. Coba bergeser menghadap ke sini 2 orang. Ya, kemudian ini kelompok 2, kelompok 3. Coba ini. Ya. Oke. Jadi nanti setiap kelompok ada juru bicaranya, ya. Jadi ingat kembali, setiap kelompok harus aktif, apalagi yang juru bicara, ya. Oke. Nah, sekarang setiap kelompok akan mencermati tayangan video yang ibu akan tayangkan, yaitu transformasi energi di dalam sel. Nah, itu. Nah, sebentar kalian catat hal-hal yang menurut kalian penting dicatat, ya. Bisa dimengerti? Ya. Oke, kita mulai. Pagi ini kita akan bahas tentang transformasi energi dalam sel. Nah, pada manusia heterotrof, energi itu berasal dari makanan yang dikonsumsi. Ya, heterotrof itu apa? Heterotrof itu makhluk hidup yang nggak bisa menghasilkan makanannya sendiri, jadi dia butuh sumber makanan yang lain. Nah, kalau kemudian dalam rantai makanan, heterotrof itu adalah konsumen. Ya, sedangkan yang menghasilkan makanannya sendiri disebut autotrof. Nah, energi yang sudah dikonsumsi itu akan mengalami transformasi atau perubahan. Nah, perubahannya seperti apa? Energi potensial berupa energi makanan berubah menjadi energi panas dan energi kinetik atau energi gerak. Nah, energi yang mengalami transformasi ini disebut juga dengan metabolisme. Ya, dan metabolisme ini terjadi di dalam sel tubuh. Jadi kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang, ya, karena dia terjadinya di dalam sel tubuh. Oke, transformasi energi dalam sel berarti ini sel, baik itu yang autotrof ataupun heterotrof, ya, terjadi dengan cara berikut. Nah, transformasi energi oleh klorofil dan transformasi energi oleh mitokondria. Perhatikan baik-baik ya. Oke, kita akan lihat satu persatu transformasi energi oleh klorofil. Nah, klorofil itu adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan. Oke, ibu jeda Kali dulu. ini kita akan bahas tentang transformasi energi dalam sel. Pagi ini kita akan bahas tentang transformasi energi dalam sel.
Perhatikan konsumsi. ada videonya. Heterotrof itu apa? Heterotrof itu makhluk yang nggak bisa menghasilkan makanannya sendiri, jadi dia butuh sumber makanan yang lain. Nah, kalau kamu lihat dalam rantai makanan, heterotrof itu adalah konsumen. Ya, sedangkan yang menghasilkan makanannya sendiri disebut autotrof. Nah, energi yang sudah dikonsumsi itu akan mengalami transformasi atau perubahan. Nah, perubahannya seperti apa? Energi potensial berupa energi makanan berubah menjadi energi panas dan energi kinetik atau energi gerak. Nah, energi yang mengalami transformasi ini disebut juga dengan metabolisme. Ya, dan metabolisme ini terjadi di dalam sel tubuh. Jadi kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang ya, karena dia terjadinya di dalam sel tubuh. Oke, transformasi energi dalam sel berarti ini sel baik itu yang autotrof ataupun heterotrof ya terjadi dengan cara berikut. Nah, transformasi energi oleh klorofil dan transformasi energi oleh mitokondria. Oke, kita akan lihat satu persatu transformasi energi oleh klorofil. Sudah ya? Bagaimana sudah dicermati videonya? Ya. Oke. Nah, sekarang setiap kelompok akan merumuskan atau mengidentifikasi masalah yang sudah kalian cermati dari video tersebut. Jadi setiap kelompok ya minimal 1. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Silakan berdiri. Jadi kelompok 1. Siap-siap nanti kelompok 2 ya. Bagaimana proses pertumbuhan bentuk energi pada tumbuhan? Bagaimana proses pertumbuhan bentuk energi pada tumbuhan? perubahan atau pertumbuhan? Perubahan bentuk energi pada Tumbuhan. ya dalam tumbuhan katanya. Oke, jadi bagaimana katanya proses perubahan bentuk energi yang terjadi dalam tumbuhan. Nah, itu masalah 1. Kemudian kelompok 2. Ya. Hasil transformasi energi pada klorofil digunakan untuk apa? Ya, katanya hasil transformasi energi oleh klorofil itu digunakan untuk apa? Nah, itu hasil pencermatan video ini tadi. Nah, selanjutnya kelompok 3. Ya, kelompok 3. Apakah perbedaan anabolisme dan katabolisme? Ya, apakah perbedaan anabolisme dan katabolisme? Ya, bagus sekali. Nah, dari ketiga pertanyaan ini nanti kalian akan terjawab nanti di aktivitas LKPD. Ya, setelah tadi merumuskan pertanyaan, kita akan melakukan aktivitas LKPD. Jadi kerjakanlah LKPD yang telah dibagikan selama ini. Jadi ibu kasih waktu 15 menit saja ya, secara berkelompok. Kemudian lakukan diskusi kelompok dalam kelompok kalian ya. Jadi ibu bagikan dulu. Nah, di LKPD itu jangan lupa tuliskan nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompoknya, kemudian baca petunjuk di LKPD ya, apa yang harus dilakukan ya. Ibu kasih waktu 15 menit. Cari dulu.
Gimana? Kelompok 2? Ya. Nomor 1 itu berdasarkan gambar di atas, identifikasilah organel-organel apa saja yang berperan dalam transformasi energi di dalam sel, baik itu di sel tumbuhan maupun di sel hewan. Nah, dalam sel tumbuhan, perubahan bentuk energi itu apa yang berperan di situ? Ini bagian organel apa atau bagian apa? Kita lihat. Coba dibaca. Bagaimana kelompok 3? Oke, nomor 3 apanya? Pertanyaannya, Is? Bahan apa saja yang dibutuhkan dalam transformasi energi di mitokondria? Oke, yang tadi yang nomor 2 tadi yang terjadi di tumbuhan. Nah, sekarang pada sel hewan atau sel manusia. Bahan apa saja yang berperan yang berperan dalam transformasi energi dalam mitokondria? Ya, oke, silahkan difungsikan itu bahan ajarnya melalui literasi ya, buku siswa dan bahan ajar. Nah, bagaimana? Sudah selesai semua NKPD-nya? Sudah. Ya, nah saatnya kita akan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Jadi kita akan mulai dari kelompok 1, nanti akan maju ke depan bersama anggota kelompoknya ya. Ya. Ingat, intonasi suaranya diperbesar supaya teman kalian bisa dengar ya. Nah, tugasnya kelompok 2 dan kelompok 3, yang 2 kelompok ini akan mendengarkan presentasi kelompok 1, kemudian nanti Ibu akan beri kesempatan untuk menanggapi hasil pekerjaan dari kelompok 1. Bagaimana, bisa dipahami? Ya. Ya, silakan kelompok 1 mempresentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban kami. Ya, oke. Caranya dikasih besar ya. Ya. Sel tumbuhan adalah klorofil. Sel hewan adalah mitokondria kondriasom. Ya, kelompok lain silahkan diperhatikan ya. Kalau ada yang mau ditanggapi sebentar, oke? Jadi nomor 1 itu organel apa yang berperan dalam transformasi energi dari kedua gambar tersebut? Katanya tadi sel tumbuhan Adalah klorofil. ya klorofil. Kalau sel hewan Mitokondria kondriasom. ya mitokondria atau kondriasom. Silakan nomor 2. Ya. Cahaya. Bahan apakah yang dibutuhkan dalam transformasi energi pada klorofil? Jelaskan proses transformasi energi yang terjadi di klorofil. Ya, jawab dulu bagian A. Bahan apa yang dibutuhkan dalam transformasi energi pada klorofil? Jawabannya adalah Cahaya. ya, cahaya katanya. Kemudian Proses transformasi pada klorofil terjadi sebagai berikut. Energi radiasi matahari ditangkap oleh klorofil dan digunakan untuk proses fotosintesis, digunakan merelasikan H2O dan CO2 menjadi glukosa C6H12O6 balas kurung dan oksigen O2.
dalam balas kurung energi kimia balas kurung. Bahan apa saja yang dibutuhkan dalam transformasi energi di mitokondria? Ya, langsung dijawab. Bahan apa saja? Enzim. Ya, enzim katanya. Kemudian B. Jelaskan proses transformasi energi pada mitokondria. Peran utama mitokondria adalah sebagai pabrik yang memproduksi energi sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Metabolisme karbohidrat akan berakhir di mitokondria ketika pirurat ditransfer dan dioksidasi oleh O2 menjadi CO2 dan air. Kemudian nomor 4. Digunakan untuk apakah hasil transformasi energi pada klorofil? Reaksinya menghasilkan energi yang dapat digunakan dan tumbuhan untuk beraktivitas seperti tumbuhan, berkembang biak, bernafas. Digunakan untuk apakah hasil transformasi energi pada mitokondria? Untuk beraktivitas. Kemudian nomor 5. Menurut hasil pengamatan video dan diskusi kelompokmu, apakah yang dimaksud dengan metabolisme sel? Berikan contohnya, seperti bakteri, protozoa, jamur, tumbuhan, hewan. Oke. Kemudian nomor 6. Dari gambar tentang metabolisme sel di atas, buatlah tabel perbedaan antara proses anabolisme dengan proses katabolisme. Perbedaan menggunakan energi. Reaksi yang terjadi, contoh anabolisme memerlukan energi. Katabolisme melepaskan energi. Anabolisme merubah senyawa sederhana menjadi molekul kompleks. Katabolisme merubah molekul kompleks menjadi senyawa sederhana. Contoh, fotosintesis, homosintesis, katabolisme, respirasi. Oke. Nomor 7. Mengapa proses metabolisme sel melibatkan enzim-enzim? Apa yang terjadi seandainya enzim-enzim tersebut tidak ada atau organ yang mensekresikannya mengalami gangguan? Mempercepat reaksi metabolisme, maka kita tidak dapat bertahan hidup. Dari hasil diskusi kelompok kalian, buatlah kesimpulannya yang maju. Transformasi energi adalah proses pertumbuhan energi dan perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. 2. Proses transformasi pada klorofil terjadi sebagai berikut: energi radiasi matahari. 3. Mitokondria adalah sebagai pabrik yang memproduksi energi sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. 4. Metabolisme adalah segala proses reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup. Contohnya anabolisme dan katabolisme. Ya, dari sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Sekarang Ibu kasih kesempatan dulu untuk menanggapi hasil presentasi
kasih dari kelompok 1. Siapa yang mau? Ya, oke. Terima kasih, Sa. Berdiri mungkin. Kalau saya mau tanggapi nomor 1, kalau menurut saya pada sel tumbuhan itu terjadi organel yang berperan dalam transformasi energi adalah klorofil, yaitu di dalam grana. Pada sel hewan yaitu mitokondria, yaitu di dalam kristae. Ya, selanjutnya ada lagi? Ya. Saya mau menanggapi nomor 5. Ya. Menurut saya, metabolisme sel adalah semua proses reaksi kimia yang terjadi dalam makhluk hidup. Contohnya anabolisme dan katabolisme. Sekali ya, kelompok 2 sudah menanggapi pertanyaan nomor 1. Di dalam sel tumbuhan itu organel yang berperan adalah klorofil di dalam grana. Kalau di sel hewan yang berperan itu adalah mitokondria di dalam kristae. Gitu ya. Kemudian ditanggapi lagi nomor 5. Jadi yang dimaksud nomor 5 adalah pengertian apa itu metabolisme? Semua proses reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup. Contohnya anabolisme dan katabolisme. Oke, beri aplaus dulu untuk kalian. Bagus ya. Kemudian kita lanjut di kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan jawaban kami. Ya. Nomor 1. Berdasarkan gambar di atas, identifikasilah organel apa saja yang berperan dalam transformasi energi di dalam sel. Jelaskan jawaban kalian. Sel tumbuhan klorofil, yakni di dalam grana. Sel hewan mitokondria, yakni di dalam kristae. Ya. Nomor 2. Bahan apakah yang dibutuhkan dalam transformasi energi pada klorofil? Cahaya, air, CO2, H2O, O2. Jelaskan proses transformasi energi yang terjadi di klorofil. Proses transformasi pada klorofil terjadi sebagai berikut. Energi radiasi matahari ditangkap oleh klorofil dan digunakan untuk proses fotosintesis. Guna mereaksikan H2O dan CO2 menjadi glukosa, C6H12O6 dan oksigen O2. Nomor 3. Bahan apa saja yang dibutuhkan dalam transformasi energi mitokondria? Karbohidrat, O2, CO2 dan kalsium. Jelaskan proses transformasi energi pada mitokondria. Peran utama mitokondria adalah sebagai pabrik yang memproduksi energi sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Metabolisme karbohidrat akan berakhir di mitokondria ketika pirufat ditransport dan dioksidasi oleh O menjadi CO2 dan air. Nomor 4. Digunakan untuk apakah hasil transformasi energi pada klorofil? Beraktivitas seperti tumbuh, berkembang, dan bernapas. Digunakan untuk apakah hasil transformasi energi pada mitokondria? Beraktivitas, bergerak, dan bernapas. Menurut hasil pengamatan video dan diskusi kelompokmu, apakah yang dimaksud dengan metabolisme sel? Berikan contohnya. Metabolisme adalah segala proses reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup. Contohnya mulai dari makhluk hidup bersel satu seperti bakteri, protozoa, jamur, tumbuhan, hewan, sampai makhluk hidup yang susunan tubuhnya kompleks seperti manusia.
anabolisme dalam proses katabolisme dan berikan contohnya masing-masing. Pembeda. Penggunaan energi. Anabolisme memerlukan energi, katabolisme melepaskan energi. Reaksi yang terjadi. Anabolisme senyawa sederhana menjadi molekul atau kompleks. Katabolisme molekul kompleks ke senyawa sederhana. Contoh fotosintesis dan kemosintesis, respirasi air dan respirasi aerob. Mengapa proses metabolisme sel melibatkan enzim-enzim? Apa yang terjadi seandainya enzim-enzim tersebut tidak ada atau organ yang mensekresikannya mengalami gangguan? Mempercepat reaksi metabolisme. Jika enzim-enzim itu tidak ada, maka tidak akan bertahan hidup. Dari hasil diskusi kelompok kalian, buatlah kesimpulan yang mengacu pada tujuan kegiatan pada LKPD ini. Transformasi energi pada klorofil adalah fenomena yang dimiliki oleh berbagai organisme dan menjadi salah satu molekul yang berperan utama dalam fotosintesis adalah yaitu organel, tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel makhluk hidup. Metabolisme adalah segala proses reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup. Contohnya anabolisme dan katabolisme. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kelompok. Ya, ada yang mau menanggapi kelompok 2? Tidak. Kita lanjutkan di presentasi kelompok yang terakhir, itu kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Ya. Kasih besar suaranya Suci ya. Ya. Kasih dulu masker yang lain yang tidak bicara minta maskernya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan kelompok 3. Berdasarkan gambar di atas, identifikasilah organel apa saja yang berperan dalam transformasi energi di dalam sel. Jelaskan jawaban kalian. Sel tumbuhan, klorofil, dan sel hewan mitokondria. Kelompok lain berarti kalian sudah tahu. 3. Metabolisme adalah segala proses reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup mulai makhluk hidup, contohnya anabolisme dan katabolisme. Sudah ya? Ya. Coba duduk. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu. Coba mana dikumpul LKPD. Oke. Nah, gue akan beri pengantar dulu ya. Jadi untuk LKPD-nya tadi. Oke, nomor 1, berdasarkan ada gambar sel hewan dan sel tumbuhan, organel yang berperan dalam transformasi energi dalam sel di sel tumbuhan itu adalah klorofil di dalam grana. Kalau di sel hewan itu mitokondria di dalam kristal, di dalam kristae. Kemudian bahan apa saja yang dibutuhkan dalam transformasi energi dalam klorofil, yaitu cahaya, air, karbon dioksida dan oksigen. Bukan. Air, karbon dioksida dan energi cahaya. Kemudian proses transformasi energi dalam klorofil. Oke, sudah bagus ini tadi penjelasannya kelompok 2 bahwa energi radiasi matahari ditangkap oleh klorofil, kemudian digunakan untuk proses fotosintesis guna
mereaksikan air dan karbon dioksida menghasilkan glukosa dalam bahan makanan. Kemudian di dalam mitokondria atau di dalam sel hewan, perhatikan ya, yang bahan yang dibutuhkan dalam transformasi energi itu yaitu karbohidrat, oksigen, asam pirufat, dan karbon dioksida. Proses energi yang terjadi, transformasi energi dalam mitokondria, sudah bagus juga kelompok 2 tadi, bahwa transformasi energi dalam sel hewan itu terjadi di mitokondria. Jadi mitokondria itu diumpamakan dia adalah pabrik tempat memproduksi energi. Ya, energi yang dihasilkan itu dalam bentuk ATP. Nah, apa yang dirubah di situ? Di mitokondria yang dirubah adalah energi dari asam pirufat ditransfer dan dioksidasi oleh oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Kemudian digunakan untuk apa saja hasil transformasi energi dalam klorofil? Digunakan dalam klorofil dan mitokondria digunakan untuk beraktivitas, untuk tumbuh dan berkembang baik dari tumbuhan maupun makhluk hidup lain, yaitu hewan dan manusia. Kemudian metabolisme sel adalah segala proses reaksi kimia terjadi dalam makhluk hidup. Contohnya adalah respirasi dan fotosintesis. Oke, dari perbedaan antara anabolisme dan katabolisme sudah bagus, sudah benar semua tadi. Kemudian yang enzim juga, mengapa proses metabolisme sel melibatkan enzim? Ya, sudah bagus ya, untuk mempercepat reaksi kimia. Kalau tidak ada enzim berarti proses metabolisme dalam makhluk hidup terganggu. Oke, kesimpulannya juga sudah bagus tadi, bahwa transformasi energi di dalam klorofil itu mengubah energi radiasi cahaya matahari yang berbentuk energi kinetik dirubah menjadi energi potensial dan energi kimia. Kalau dalam mitokondria, energi dari asam pirufat ditransfer dan dioksidasi oleh oksigen menjadi karbon dioksida. Oke, bagus sekali ya. Kemudian yang dapat disimpulkan juga tadi, metabolisme. Semua proses reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup. Contohnya adalah anabolisme dan katabolisme. Kalau anabolisme tadi apa tadi? Memerlukan apa? Ya, memerlukan. Kalau katabolisme? Melepaskan. Oke, melepaskan energi. Nah, sudah bagus sekali ya. Oke, sekarang kita sampai di akhir pembelajaran. Seperti Ibu janjikan tadi ya, Ibu akan beri evaluasi dalam bentuk pilihan ganda. Nah, sebelum itu kita merefleksi dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tadi masih banyak yang bermain. Ketika temannya presentasi di atas, ada yang tidak memperhatikan. Nah, itu untuk pembelajaran selanjutnya diperbaiki ya. Kemudian tadi dalam mengolah data, mengumpulkan data dan mengolah data di kelompoknya masing-masing, masih ada kelompok yang tidak, yang masih banyak bermainnya juga. Jadi untuk kegiatan selanjutnya, pertemuan berikutnya, supaya lebih serius lagi dalam belajar. Nah, memang kondisi kita sekarang ini ya seperti kita bermain saja karena tidak di sekolah, ya. Jadi itu diperbaiki. Bisa dimengerti ya. Nah, dari segi aktifan, jadi alhamdulillah dari pembelajaran sebelumnya dibanding dengan pembelajaran sekarang, ya sudah bagus semua, sudah aktif ya dalam pembelajaran. Nah, sekarang untuk mempersingkat waktu, Ibu akan beri evaluasi ya. Kalian kerjakan dari soalnya pilihan ganda, tulis nama dan kelasnya. Oke, tulis nama dan kelasnya.
Nah, di checklist disilang di situ di optionnya. Nah, dan sudah bisa dikumpulkan. Tulis nama dan kelasnya.
Jadi yang pertama adalah bahwa di dalam makhluk hidup, di dalam tubuh makhluk hidup itu ada namanya transformasi energi yang terjadi atau perubahan bentuk energi yang terjadi, baik di tumbuhan maupun di hewan ataupun manusia. Oke, diperhatikan ke sini. Kemudian kalau di tumbuhan, transformasi energi itu terjadi di klorofil, yaitu pada bagian gerana, di mana prosesnya adalah energi radiasi cahaya matahari ditangkap oleh klorofil, kemudian akan dipakai untuk mereaksikan karbon dioksida dan zat hijau daun, oke, bersama dengan air menghasilkan glukosa dalam bentuk bahan makanan. Nah, bahan makanan inilah yang berpindah yang dipakai tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang ataupun bernapas. Nah, bagaimana pada sel hewan atau pada tubuh kita? Terjadi juga transformasi energi dalam mitokondria, tepatnya di kristai. Nah, di dalam kristai bahan yang digunakan itu adalah asam pirufat dan oksigen. Nah, jadi terjadi perubahan bentuk energi juga menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang dipakai untuk beraktivitas. Ya, sama dengan sel tumbuhan tadi. Kemudian di dalam tubuh makhluk hidup juga ada namanya proses metabolisme, yaitu proses reaksi kimia yang terjadi dalam makhluk hidup. Nah, yang digunakan itu adalah enzim yang mempercepat reaksi kimia. Oke, dibagi menjadi dua, anabolisme dan katabolisme. Contoh anabolisme adalah fotosintesis, sedangkan untuk katabolisme adalah respirasi. Jadi manfaatnya kita belajar transformasi energi dalam sel tumbuhan maupun sel hewan, yaitu kita bisa tahu bahwa semua proses dalam tubuh kita ini bisa kita manfaatkan untuk beraktivitas. Jadi bukan hanya perubahan bentuk energi terjadi pada setrika, ada juga terjadi dalam tubuh kita. Nah, hasilnya itu kita pakai untuk beraktivitas seperti sekarang ini. Bisa dipahami? Ya. Oke, terima kasih untuk aktivitas untuk keaktifannya hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan bertemu kembali di depan dalam materi fotosintesis. Nah, nanti dipelajari itu materinya di buku siswa ya, ada materinya pelajari fotosintesis, jadi kita akan bertemu kembali. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Oke, lebih dan kurangnya boleh dimaafkan.